Sudah datang Kak Diki. Kita sapa dulu Kak Diki. Selamat pagi Kak Diki. Halo, selamat pagi Mbak Suri, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Iya, Kak Diki salah satu narasumber yang sudah lama nih ngedukung teman-teman ya yang pengen tahu tentang dunia kerja lebih dalam lagi. Nah, di INE yang sekarang spesial nih Kak Diki, karena kita kolaborasi dengan para kerja yang ada di Batam ya dan Kepulauan Riau dan SLB-SLB yang di Batam nih Kak Diki. Wow, luar Ya, biasa ya. iya ada beberapa SLB, kalau sebelumnya kan hanya satu ya. Kalau Hmm. sekarang ada SLB Anak Brilian, SLB Kartini, lalu SLB apalagi nih, Putra Kami ya, SLB Putra Kami, ada yang belum saya sebutin nggak ya? Ada beberapa nih, Kak Diki, ada 6 atau 8 gitu. Cuman belum semua masuk. Oke, jadi sekarang SLB Mutiara satu lagi. Aduh, hampir kelupaan. Jadi sekarang kita akan diskusi ya tentang perusahaan yang namanya Avery Dennison. Mungkin belum pernah dengar teman-teman karena di Batam ya kan, Avery ini adanya di Jakarta. Nanti Kak Diki akan ngasih tahu nih di Avery Dennison jenis pekerjaannya apa aja sih. Mungkin mirip-mirip ya dengan perusahaan yang ada di Batam. Jadi teman-teman nih ada yang pengen kerja di Batam namanya perusahaan Flex kalau nggak salah ya. Itu mirip-mirip dengan Avery deh kayaknya ya Kak Diki ya karena mereka bilang packaging gitu ya, labeling. Nah, coba kita dengar biar teman-teman makin tahu, oh gitu ya pekerjaannya kalau di perusahaan packaging dan labeling. Oke, kita kasih langsung waktunya kepada Kak Diki. Silakan Kak Diki. Oke, terima kasih banyak Mbak Suri atas waktunya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan semangat ya untuk ikut dalam sesi kali ini. Saya senang sekali bisa diundang kembali dari Divali untuk mengisi sesi kegiatan kali ini DNF program, dan saya sangat senang juga bisa bertemu dengan teman-teman yang saat ini bukan hanya satu SLB saja, tapi dari berbagai macam SLB, bahkan juga yang ada di Batam. Oke, Mbak Suri bisa dibantu present? Bisa Kak, sebentar Kak. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Diki. Saya adalah Compensation Benefit dan Leadership Development Manager di Avery Dennison RBIS Indonesia. Nah, tadi Mbak Suri bilang lokasi kami ada di Jakarta, ya, tepatnya ada di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kami adalah industri manufaktur atau pabrik bahasa lainnya. Seperti banyak pabrik di Batam, kami juga merupakan salah satu pabrik yang ada di kawasan industri, namanya kawasan industri Hyundai. Oke, sambil menunggu, ini saya melihat wajah-wajah yang antusias sekali pada pagi hari ini. Saya harap ke depannya juga tetap antusias. Kita akan ada di sini sampai dengan 11.30. Oke, boleh next. Oke, boleh dilanjut ya? Oke, saya adalah tamatan dari Institut Pertanian Bogor di tahun 2013. Saya berada di industri ini sudah lebih dari 9 tahun, bahkan ini tahun ini adalah tahun ke-10 saya. Saya berkarir awalnya di operation atau bagian produksi, dan sekarang saya ada di human resource atau di sumber daya manusia. Ini foto saya bersama keluarga saya, ada 2 orang anak saya, dan hobi saya adalah traveling bersama keluarga dan juga nonton film. Mungkin di sini juga ada yang punya hobi yang sama. Boleh lanjut?
Oke, nah ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu siapa sih Avery Dennison ini. Avery Dennison kami adalah produsen untuk bahan global solusi perlabelan merek dan juga informasi serta bahan fungsional untuk barang konsumsi, pakaian jadi, makanan, logistik, industri, dan juga industri perawatan kesehatan. Kantor pusat kami ada di Ohio, USA. Total karyawan kami saat ini sudah lebih dari 36.000 orang secara keseluruhan overall dunia. Kemudian kami beroperasi lebih dari 50 negara dan penjualan di 2 tahun lalu, karena belum update tahun kemarin, sekitar 8,4 miliar US dollar. Dan juga kami termasuk ke dalam Fortune 500. Fortune 500 ini adalah 500 perusahaan secara keseluruhan dunia yang menjanjikan bisnisnya ke depannya, dan kami berada pada urutan ke-417. Nah, simpelnya apa sih yang kami produksi di Avery Dennison ini? Nah, teman-teman bisa lihat nih di bagian foto jersey. Nah, di sini ada bacaan Hall of Fame, kemudian ada angka 21, lalu di bagian depan jersey-nya ada logonya juga. Kemudian ada bacaannya. Nah, ini salah satu yang diproduksi oleh Avery Dennison. Jadi, Avery Dennison bukan memproduksi bajunya, tetapi label yang tertempel pada bajunya. Selain ini juga, kalau di kotak sepatu, misalnya teman-teman membeli sepatu, nah itu ada label berwarna putih, di sana mungkin ada logo, ada bentuk sepatunya, atau juga ada nomor sepatunya. Nah, label tersebut juga diproduksi oleh Avery Dennison kayak gitu. Nah, klien kami atau customer kami adalah pemilik brand global, mulai dari apapun brand global yang teman-teman ketahui, mungkin Adidas, Nike, Puma, Under Armour, atau mungkin yang tahu juga Uniqlo, Zara, H&M, dan merek-merek global lainnya, itu adalah customer kami. Kami memproduksi label untuk mereka. Ada labelnya yang sifatnya adalah hang tag. Hang tag adalah yang ada tulisan price harganya, dan juga biasanya kalau kita beli baju nanti dicopot dan dibuang, itu kami produksi. Ada juga yang kami memproduksi label untuk di bagian kiri baju yang terdapat di dalamnya informasi tentang bagaimana mencuci baju atau bagaimana untuk perawatan baju tersebut. Oke, boleh dilanjut? Oke, nah ini apa saja sih bagian yang ada di Avery Dennison? Nah, bagian yang ada di kami tersebut ada namanya bagian operation atau produksi, di mana tugas dari bagian ini adalah untuk memproduksi barang. Jadi mengoperasikan mesin, kemudian melakukan pengecekan barang, kemudian juga melakukan pengecekan bahan baku, dan memastikan kualitas dari barang tersebut sebelum dikirim ke customer. Nah, lalu ada namanya supply chain. Supply chain ini adalah bagian yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahan baku, ketersediaan bahan baku, kemudian juga pengiriman barang ke customer. Jadi supply chain ini adalah supporting dari operation atau produksi. Lalu yang ketiga ada bagian komersial dan juga pengembangan produk. Komersial ini adalah bagian yang melakukan penjualan barang atau yang mencari customer. Kemudian juga bagian yang mensupport customer atau customer service. Jadi kalau customer service, mereka akan menerima order, kemudian memasukkan ke dalam internal sistem kita, lalu nanti ordernya akan masuk ke bagian operation atau produksi. Jadi nanti bagian produksi akan memproduksi barang. Nah, lalu ada bagian namanya pengembangan produk, yaitu bagian ini mirip seperti R&D atau Research and Development. Jadi bagian ini akan memproduksi barang baru ataupun juga menangani masalah customer ingin memproduksi barang seperti apa. Oh, label yang akan dibentuk seperti apa nih? Warna yang cocok untuk label ini seperti apa? Seperti itu. Nah, lalu ada bagian supporting yang lainnya, yaitu finance atau bagian keuangan yang pasti ada di
semua perusahaan. Lalu juga ada HR atau SDM atau Human Resource, di mana yang bertugas untuk mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Lalu ada bagian IT yang mensupport sistem informasi yang ada di perusahaan. Berikutnya. Oke, ini agak kurang kelihatan ya. Mungkin bisa dikecilkan sedikit. Nah, ini adalah apa saja sih yang ada pada bagian yang tadi saya sebutkan. Nah, ada bagian operation. Nah, di operation atau produksi ini ada beberapa beberapa bagian yang ada atau jobnya. Jobnya itu ada bagian pre-press namanya atau desain. Pre-press ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan desain labelnya sudah tepat, sudah benar, dan juga melakukan penyiapan plat untuk mencetak label tersebut. Nah, lalu ada operator mesin atau operator produksi yang akan mengoperasikan mesin untuk mencetak label. Lalu ada admin produksi. Admin produksi ini tugasnya untuk mencatat hasil dari produksi, kemudian juga melakukan planning dari produksi. Lalu ada QC atau quality control, yaitunya orang yang bertanggung jawab untuk mengecek kondisi label apakah sudah sesuai dengan permintaan customer, apakah kualitasnya sudah bagus atau belum. Jadi mereka yang akan mengkategorikan barang bagus ataupun barang tidak bagus. Lalu ada bagian QA atau quality assurance. Nah, quality assurance ini agak sedikit mirip dengan quality control tetapi berbeda. Quality assurance adalah orang yang bertugas untuk membuat sistem dan juga memastikan sistem tersebut berjalan. Sistem apakah maksudnya? Jadi itu adalah sistem untuk membuat barang itu hasil kualitasnya bagus. Misalnya mereka yang akan membuat SOP dalam operator mengoperasikan mesin. SOP adalah standar operasional prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang operator ketika ingin memproduksi barang agar barang tersebut hasilnya bagus. Kemudian juga quality assurance ini memastikan standar prosedur yang harus diikuti oleh quality control. Bagian apa saja sih yang harus dicek? Misal, harus mengecek warnanya sudah sesuai atau belum dengan keinginan customer. Lalu juga harus mengecek ada tulisan yang salah atau tidak, ada cetakan yang mungkin blur atau kurang jelas. Nah, itu bagian dari QA atau quality assurance. Lalu ada bagian maintenance. Karena di produksi ada mesin, maka ada orang yang harus melakukan maintenance dari mesin tersebut. Jadi dia bertugas untuk memastikan bahwa kondisi mesin selalu prima dan tidak menghambat jalannya produksi. Lalu ada bagian EHS atau mungkin K3 yang lebih umum kita dengar. K3 atau bagian keselamatan kesehatan kerja. Apa sih tugasnya dari EHS atau K3 ini? Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memastikan dan membuat prosedur bagaimana bisa menjalankan mesin tanpa adanya kecelakaan kerja. Bagaimana mereka bisa support setiap orang di bagian mesin harus menggunakan alat safety atau alat bantunya mereka. Lalu yang terakhir ada bagian namanya engineer atau teknisi. Nah, teknisi ini cukup berbeda dengan maintenance. Kalau maintenance mereka untuk melakukan perbaikan dari mesin dan menjaga mesin tetap kondisi prima. Kalau engineer atau teknisi mereka bertugas bagaimana bisa membuat jalan mesin lebih optimal atau bagaimana mereka harus membuat jalannya produksi lebih optimal dengan melakukan atau perbaikan. Oke, boleh dilanjut slide berikutnya. Nah, yang berikutnya ada supply chain. Supply chain ini yang pertama ada namanya production planning. Production planning adalah orang yang menerima order dari customer service tadi, kemudian merencanakan produksinya ke bagian operation tadi atau bagian produksi.
Mereka akan berhubungan dengan kapasitas mesin, kapasitas produksi. Jadi mereka yang akan menghitung-hitung, oh dalam satu hari ini kita harus memproduksi misalnya 100.000 label kayak gitu. Karena dengan optimum kapasitasnya kayak gitu. Lalu ada namanya inventory planner. Inventory planner adalah orang yang merencanakan jumlah stok bahan baku atau material. Nah, ini cukup penting karena ketersediaan bahan baku berhubungan juga dengan produksi. Jika tidak ada bahan baku, maka tidak akan bisa nanti berproduksi. Jika bahan bakunya juga berlebih, maka akan timbul biaya di sana. Jadi mereka adalah orang-orang yang berpikir bagaimana nilai optimum yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam penyetokan untuk bahan baku. Lalu yang ketiga, ada purchasing. Apa tugasnya purchasing ini? Purchasing adalah orang yang bertugas untuk melakukan pembelian barang. Jadi mereka yang akan berhubungan dengan supplier atau orang yang bisa mensuplai bahan ke kita. Bahan apa saja yang akan disuplai oleh purchasing ini? Yaitu bahan baku untuk produksi dan juga bahan baku yang bukan penunjang produksi. Jadi misalnya untuk ATK atau alat tulis kantor, kemudian mungkin kertas, kemudian mungkin tinta, dan lain-lain. Lalu ada bagian namanya ekspor-impor. Nah, ekspor-impor ini karena perusahaan kami juga melakukan ekspor dan juga mengimpor barang atau bahan baku dari luar negeri, maka dibutuhkan orang yang bisa untuk melakukan ekspor dan impor. Karena nanti akan berhubungan dengan bea cukai, berhubungan dengan logistik pengiriman barang. Misalnya kita mau membeli bahan baku dari negara lain. Nah, ini mereka yang akan memberikan advice, oh ini harus dikirim menggunakan kargo kapal melalui laut. Atau karena bahannya harus segera ditunggu oleh produksi, maka ini harus diimpor menggunakan naik pesawat kayak gitu. Jadi mereka yang akan menentukan. Lalu ada bagian namanya warehouse. Warehouse ini adalah orang yang bertugas untuk memastikan barang dari produksi sampai di tempat mereka dan akan mereka siapkan untuk dikirimkan ke customer. Warehouse juga adalah orang yang bertanggung jawab untuk menerima material dan melakukan penyimpanan. Jadi warehouse ini adalah orang-orang yang akan menyimpan barang kayak gitu. Lalu ada bagian logistik. Logistik ini yang tadi memastikan mereka kirim barang ke customer dengan benar, dengan rute yang tercepat, dengan biaya yang lebih murah. Nah, itu untuk supply chain. Kita lanjut untuk bagian berikutnya. Nah, ini ada bagian komersial dan pengembangan produk. Ada pertama bagian namanya sales. Apa sih bagian dari sales ini? Yaitunya orang yang akan menawarkan produk kepada customer kita. Nah, ini adalah ujung tombaknya dari perusahaan. Bagaimana bisa perusahaan memiliki penjualan. Karena kan kita namanya perusahaan ya. Perusahaan itu harus menghasilkan uang. Dari mana uangnya didapat? Dari menjual barang kayak gitu. Nah, sales ini yang akan menjual barang, produksi yang akan menyiapkan barangnya. Lalu ada yang kedua namanya bisnis analis. Apa sih Kak bisnis analis ini? Bisnis analis ini tugasnya adalah dia menganalisa dari kondisi bisnis kita. Apanya Kak yang dianalisa? Yang akan dianalisa adalah tren dari order customer. Oh, apakah order customer meningkat atau menurun? Oh, atau dari kondisi pasar kita yang mungkin sedang tidak bagus. Nah, ini yang akan melakukan analisa terhadap bisnis. Nah, dari sini mereka akan melihat, oh dari sisi produksi sepertinya harus ditambah mesinnya, karena kapasitasnya harus ditingkatkan, karena kita akan menerima order lebih banyak. Nah, dia akan memberikan advice kepada produksi juga. Lalu ada customer service. Customer service adalah orang terdepan kita yang akan berinteraksi dengan customer. Nah, tadi saya lupa nih menyampaikan siapa sebenarnya customer-nya Everyday Nissan. Nah, customer Everyday Nissan tersebut adalah pabrik garment, pabrik sepatu, dan juga pabrik aparel lainnya. Mungkin pembuatan tas atau pembuatan topi. Nah, itu juga adalah customer-nya kami.
Jadi customer recruit ada orang pabrik dan juga ada pemilik brand. Jadi ada 2 customer yang harus diservis. Pemilik brand siapa Kak? Yang tadi misalnya Adidas. Nah, Adidas ini mereka tidak memproduksi contoh baju mereka di pabrik mereka, tidak. Mereka tidak memiliki pabrik sendiri. Mereka hanya punya lisensi merek mereka, kemudian lisensi dari desain mereka. Lalu nanti secara global mereka akan ada proses namanya proses tender atau melihat siapa nih pabrik mana yang bisa memproduksi barangnya mereka, baju mereka dengan kualitas yang bagus tapi dengan harga yang murah. Kayak gitu. Nah, contoh misalnya di Indonesia kayak gitu, ada pabriknya. Nah, nanti akan diorder ke Indonesia, pabrik Indonesia. Adidas order baju. Nah, kami akan menyupport untuk si pabrik tadi adalah untuk labelnya. Kayak gitu. Nah, customer service ini bertugas menerima order, memproses order, kemudian menangani keluhan pelanggan jika ada keluhan dari pelanggan. Yang keempat, ada data manajemen. Data manajemen ini siapa, Kak? Nah, data manajemen ini adalah orang yang bertugas untuk memanage dari si order customer. Mereka yang akan masukin ke dalam sistem, memastikan dalam sistem itu sudah benar, data yang diinput tidak terjadi kesalahan. Lalu bagian pengembangan produk. Pengembangan produk ini bagaimana mereka bekerja sama dengan tim sales dalam mendapatkan produk baru dari customer. Misalnya customer ada bentuk label baru, nanti sales akan memberikan kepada pengembangan produk, lalu diuji coba atau di trial di bagian produksi, sehingga bisa untuk melakukan produksi. Sehingga customer bisa order, oh contohnya labelnya model baru, warna baru, kayak gitu. Nah misalnya ada contoh oleh sales dari pabrik, warnanya merah, kayak gitu. Nanti pengembangan produk akan mendapatkan sampel tersebut, lalu bekerja sama dengan produksi, oh ini harus pilih tinta yang ini, menggunakan mesin yang itu, dan diproduksi dalam waktu sekian lama. Nanti ketika sudah berhasil, barulah sales info ke customer-nya sudah bisa diorder ke kami, baru nanti akan diproduksi oleh bagian produksi. Oke, boleh dilanjut? Oke, ini adalah departemen penunjang lainnya, yaitu ada bagian finance, HR, dan IT. Nah, untuk bagian finance, apa aja Kak yang ada di finance? Cukup banyak, yaitu ada bagian namanya accounting, orang-orang yang akan menghitung, bahasanya seperti itu kurang lebih. Kemudian ada general ledger, ada orang-orang yang akan melakukan pembukuan. Lalu ada treasury, atau bahasanya itu bendahara, kayak gitu. Mereka yang akan mengatur untuk pembayaran. Rilis dari si uang dari bank untuk ke supplier ataupun juga ke yang lainnya. Lalu ada billing dan collection. Billing dan collection simpelnya adalah penagihan yang akan menagih uang kepada customer. Lalu ada account payable dan account receivable, yaitu berhubungan langsung dengan customer, masalah penerimaan uang ataupun pembayaran uang. Itu untuk bagian finance. Lalu untuk bagian HR ada apa aja Kak? Ada talent acquisition atau orang yang bertanggung jawab untuk mencari kandidat atau posisi yang diinginkan. Jadi itu yang melakukan interview, pengetesan adalah bagian talent acquisition. Lalu ada bagian payroll, yaitu penghitungan penggajian. Semakin banyak jumlah karyawan, semakin kompleks penghitungan penggajiannya. Lalu ada compensation dan benefit, yaitunya yang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan ini kompensasi apa saja yang akan diberikan, kenaikan gajinya berapa, dan benefit apa yang akan diberikan sesuai dengan level dan juga tugasnya. Lalu ada bagian leadership development. Nah, HR bukan hanya untuk meng-hire orang, tetapi juga bagaimana bisa mengembangkan sumber daya manusia yang ada di internalnya. Misal contoh ini saya adalah bagian customer service. Nah, saya masih pada level staff, tetapi saya ingin maju sampai ke supervisor nih. Nah, apa saja yang harus di-develop dari diri saya? Skill apa saja yang harus saya tambah? Nah, leadership development akan bergerak di sana. Lalu ada bagian general affair. Apa itu Kak general affair? Yaitu bagian yang akan berhubungan dengan penyediaan kebutuhan dalam beroperasinya kantor. Contohnya apakah? Yaitu yang bagian menyediakan minum, kemudian juga bagian fasilitas, kemudian kondisi dari lapangan, nih bagian dari general affair.
Lalu ada employee dan industrial relation. Nah, bagi pabrik ini juga dibutuhkan karena ini akan berhubungan dengan banyak karyawan. Nah, ini bagaimana relasi dengan karyawannya supaya bisa memberikan kondisi bekerja yang aman dan juga nyaman. Lalu ada IT support, yaitu bagian IT yang akan mensupport kita dalam pembuatan sistem, kemudian juga kondisi sistem yang perlu diperbaharui. Boleh dilanjut? Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik lagi. Tadi teman-teman mungkin udah dengar tentang bagian apa saja yang ada di Every Denizen. Kemudian akan muncul pertanyaan, sebenarnya bekerja itu membutuhkan skill atau tidak ya? Menurut teman-teman bagaimana? Membutuhkan skill atau tidak bekerja tersebut? Ada yang mau jawab? Ayo teman-teman, kalau nggak ada yang jawab, Bapak Ibu gurunya juga boleh loh jawab ya. Oke, boleh nih. Apakah bekerja itu membutuhkan skill nggak? Ini ada yang satu ruangan pakai banyak device, Kak Diki, jadi dia saling boleh. gaung gitu. Dia iya, bergema gitu. Via chat boleh kali ya? Boleh di chat ya. Ya. Karena ini teman-teman kan kondisinya ada di ini ya, masih di bangku sekolah. Nah, masih banyak waktu yang bisa untuk dipersiapkan memasuki dunia kerja. Nah, bekerja itu membutuhkan skill atau tidak? Sudah pasti jawabannya bekerja itu membutuhkan skill. Kenapa Kak kerja itu butuh skill? Karena kita dalam bekerja, kenapa kita direkrut oleh perusahaan dalam bekerja, karena intinya adalah bagaimana kita bisa membantu perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Maka dibutuhkan skill di sana. Next. Oke, nah kalau ngomong skill, berbicara tentang skill, ada namanya hard skill dan juga soft skill. Muncul pertanyaan, Kak, hard skill sama soft skill itu apa? Nah, soft skill adalah segala sesuatu kemampuan yang kita dapatkan itu bukan langsung bisa dipelajari secara teoritikal kayak gitu. Nah, apa aja contoh soft skill? Misalnya problem solving, kemudian storytelling, collaboration, kemudian ada komunikasi, kreativitas, itu berbicara tentang soft skill. Komunikasi juga merupakan adalah soft skill. Nah, kalau hard skill apakah? Hard skill itu yang akan berhubungan dengan teman-teman materi pelajaran di sekolah kayak gitu. Menjadi seorang yang ahli, misalnya contoh dalam matematika, statistik, kemudian dalam hal data, dan juga skill teknik lainnya kayak gitu. Misalnya kalau seandainya teman-teman tahu ada di bagian keuangan, bagian accounting itu dalam proses perhitungan kayak gitu. Atau misalnya teman-teman dari bagian nanti di produksi, cara menjalankan mesin kayak gitu, bagaimana melihat kondisi mesin. Nah, itu adalah hard skill. Oke, boleh dilanjut? Nah, kalau di Every Denizen, apa sih skill yang diperlukan jika bekerja? Oke, dari tadi hard skill dan soft skill, yang paling dominan nanti dilihat adalah di bagian soft skill-nya. Kenapa Kak di bagian soft skill? Karena hard skill yang tadi, jika orang memiliki kemampuan soft skill yang bagus, itu semuanya bisa dipelajari. Nah, poin penting di Every Denizen kami yang paling penting adalah dalam hal komunikasi. Komunikasinya bagaimana Kak? Yaitu bagaimana kita bisa menanggapi perintah yang diberikan, kemudian mengerti apa yang harus dilakukan, dan memberikan feedback dari apa perintah tadi yang sudah diberikan. Dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan secara baik, mungkin ide kita, karena kita selalu harus membuat perbaikan, atau saran kita terhadap suatu masalah yang terjadi. Nah, ini komunikasi menjadi hal yang penting di Every Denizen. Berikutnya. Oke. Berikutnya ada namanya problem solving. Dalam bahasa Inggrisnya problem solving atau bahasa Indonesia mungkin pemecahan masalah.
Nah, gimana Kak maksudnya pemecahan masalah di sini atau problem solving? Nah, kondisi di perusahaan, kita ada di perusahaan karena adanya masalah di perusahaan. Bisa jadi itu adalah masalah sehari-hari yang harus diselesaikan atau masalah yang tiba-tiba muncul. Nah, sehingga kami membutuhkan orang-orang yang bisa melihat masalah itu bukan hanya dari sisi masalahnya, tapi bagaimana solusi yang bisa ditemukan dari masalah tersebut. Nah, itu akan membutuhkan skill berpikir kita, melihat masalahnya, merunut masalahnya, kemudian memecahnya satu persatu, sehingga bisa ditemukan solusinya. Nah, kalau digambar bisa kelihatan tuh, ada tadi talinya ruwet sekali, kemudian ada orang yang berpikir ini bagaimana ini bakal dipisahkan satu persatu, sehingga bisa membentuk tali yang berbentuk lingkaran yang bisa digunakan kayak gitu. Nah, ini problem solving. Next. Kemudian juga dibutuhkan keahlian teknis dalam bidangnya. Nah, sengaja di sini kakak tidak perinci karena memang namanya berbicara keahlian teknis tergantung dari posisi yang akan ditempati. Misal contoh di produksi, maka keahlian teknisnya adalah bagaimana dia bisa mengoperasikan mesin, dia mengerti tentang mesin, kemudian misalnya di bagian supply chain, bagaimana keahlian teknisnya, dia bisa menganalisa untuk datanya, bagaimana dia punya kemampuan untuk ekspor dan impor dan lain sebagainya. Kemudian di bagian finance, keahlian teknisnya, bagaimana dia sistem pembukuannya, kemudian juga bagaimana dia bisa melakukan audit. Nah, kemudian kalau di HR, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang dan teknikal lainnya. Berikutnya. Nah, yang tidak kalah penting, namanya kita bekerja itu tidak akan pernah bisa sendiri. Pasti akan berhubungan dengan orang lain, minimal berhubungan mungkin dengan atasan, atau minimal dengan teman kolega lainnya. Nah, di Everyday Nissan, kami selalu mengusung bagaimana setiap karyawan bisa bekerja sama di dalam tim. Ketika berinteraksi satu sama lain, menyampaikan ide, bagaimana mencari solusi bersama, membagi tugas dan tanggung jawab pada masing-masing orang dalam tim, itu adalah skill yang diperlukan di Everyday Nissan. Nah, bekerja sama dalam tim pasti sudah teman-teman pelajari di sekolah. Lewat apa Kak? Kami pelajari di sekolah tugas kelompok yang diberikan oleh guru masing-masing. Itu jadi jangan cuma dianggap itu hanya tugas saja ya, tapi itu ada teman-teman belajar bagaimana bisa bekerja sama di dalam tim. Karena dalam bekerja pasti akan berhubungan dengan orang lain. Ingat selalu itu. Oke? Lanjut. Nah, di Everyday Nissan ada proses rekrutmen mulai dari CV screening atau men-screen CV-nya, lalu ada kita lewat telepon, kemudian kita lihat kemampuan bahasanya dan berkomunikasi, tergantung untuk posisinya apa, apakah membutuhkan bahasa Inggris atau tidak. Lalu lanjut ke tes tertulis, melihat kemampuan logika berpikir, kemampuan bahasa secara tertulis, dan kecocokan dari sisi kepribadian. Lalu ada interview, bagaimana bisa mengenal lebih dalam kandidat, kemudian menggali pengalaman, cross-check informasi pada CV, melihat energi dan antusiasme kandidat, mengetes kemampuan nalarnya. Lalu terakhir akan ada medical check-up untuk proses cek kesehatan siap bekerja atau tidak. Berikutnya. Nah, dari proses yang tadi, apa sih yang menjadi penilaian penting dalam mencari kandidat di Everyday Nissan? Yang pertama adalah kami akan melihat apakah seseorang tersebut punya potensi. Punya potensi bagaimana maksudnya Kak? Punya potensi ini adalah akan kami lihat bagi orang-orang yang masih baru lulus atau fresh graduate. Karena tentunya belum punya pengalaman bekerja. Nah, Kakak tahunya dari mana seseorang tersebut punya potensi? Itu akan diketahui misalnya orang tersebut aktif dalam berorganisasi misalkan, atau orang tersebut mungkin dia mengikuti lomba di luar sana, atau mungkin juga yang ketiga dia mungkin sering mengikuti pelatihan, atau yang keempat mungkin dia punya nilai yang bagus dalam sekolahnya. Lalu kalau bagi orang yang bukan fresh graduate atau sudah berpengalaman kerja, maka akan dilihat pengalaman dalam bidang yang dia cari. Misal contoh kami membutuhkan finance atau accounting, maka dilihat apakah dia punya pengalaman di accounting atau tidak.
Di everyday design kami yang paling penting adalah bagaimana dia punya potensi yang baik yang bisa dikembangkan berikutnya. Lanjut. Nah, juga di posisi manapun yang akan teman-teman duduki nantinya ketika ingin bekerja, itu setiap perusahaan pasti akan melihat apakah orang tersebut punya kemauan kuat untuk bekerja, karena ini akan menjadi landasan mereka bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Jadi saran saya jika teman-teman sampai pada tahap interview atau wawancara, maka tunjukkan bahwasanya teman-teman punya energi yang positif, punya semangat yang kuat, dan kemauan untuk bekerja. Boleh lanjut? Nah, tidak kalah penting, nah tadi punya sikap yang baik. Punya sikap yang baik gimana Kak? Apakah orang tersebut sopan dalam bertindak, kemudian dalam berbicara atau menyampaikan pendapatnya juga baik atau tidak? Karena ini penting. Penting untuk apa Kak? Penting untuk nanti dalam bekerja sama di dalam tim, sehingga tidak menjadi permasalahan ketika dia masuk ke dalam tim nantinya. Berikutnya. Oke. Itu tadi 3 poin penting yang kami lihat dari pribadi masing-masing. Dalam hal kemampuan hard skill, memang tidak menjadi acuan utama, tapi melihat dari kepribadian seseorang itu menjadi acuan utama bagi kami. Dan teman-teman sekarang masih dalam tahap masa sekolah, persiapkan diri teman-teman dari sekarang kemanapun nanti teman-teman akan tuju. Oke. Sekian dari saya, Mbak Suri. Oke, Kak Diki, terima kasih banyak pemaparannya. Semoga teman-teman, Bapak dan Ibu guru juga lebih tahu ya. Oh, ternyata di dunia kerja ada ya perusahaan kayak Avery Dennison, ya kan? Dan apa yang disampaikan Kak Diki tadi memang agak-agak nyambung nih Kak sama modul-modul yang akan diberikan di DNA ini. Oke. Tadi katanya communication penting ya. Nah, nanti kita belajar itu teman-teman setelah pemaparan dari Kak Diki. Oke, sekarang ada sesi tanya jawab nih ya. Nah, ini ada ada yang DM, ini mungkin jadi pertanyaan pembuka ya Kak ya. Ini kan teman-teman yang ada di, sebentar sebelum buka kamera ternyata. Teman-teman yang ada di Batam ini kan pastinya belum punya pengalaman interview, Kak Diki, ya. Nah, sebagai orang yang ahli di bidangnya, Kak Diki ini HRD yang menyeleksi orang-orang masuk ke perusahaan loh ya, teman-teman ya. Jadi di perusahaan manapun ada nih orang yang seperti Kak Diki. Kalau untuk orang yang baru mau coba nih Kak Diki, pasti kan grogi ya. Kalau dia grogi kan pasti jadinya jawabannya ada yang nggak nyambung, ya kan? Atau jawab ala kadarnya yang penting nyaut aja gitu ya. Nah ini masukan dari Kak Diki, supaya teman-teman ini groginya nggak begitu parah tuh gimana sih Kak? Oke, makasih Mbak Suri. Ya, ini pertanyaan yang penting memang Mbak Suri bagi teman-teman yang baru akan mencoba nanti jika masuk ke dunia kerja supaya tidak grogi pada saat interview. Nah, saran saya yang pertama adalah teman-teman pastikan dan pelajari apa posisi yang teman-teman daftar. Misal contoh, saya daftar sebagai customer service kayak gitu. Nah, teman-teman harus lihat, biasanya di postingan pekerjaan itu pasti akan ada tugas dan tanggung jawabnya harus apa. Nah, itu dipelajari. Nah, itu harus dipelajari, kemudian dipersiapkan ke dalam diri kita, kayak gitu. Nah, kalau saya mau jadi customer service, berarti saya harus bisa apa dan bagaimana. Jadi persiapkan itu dulu, pelajari dari apa yang akan kita lamar. Jadi jangan ngasal ya, kayak gitu. Jadi pada saat, oh besok saya diundang interview nih, gue diundang interview besok, oh ya udah nanti aman aja besok pagi-pagi ya terserah murid tanya apa, jawabnya juga apa aja terserah. Tidak. Teman-teman harus pelajari dari apa yang dilamar untuk pekerjaannya dan juga perusahaannya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman coba di depan kaca. Nah, teman-teman depan kaca nih, depan kaca coba teman-teman memperkenalkan diri teman-teman. Karena pasti pertanyaan pertamanya adalah
Entah sini, apapun nih. Coba perkenalkan diri Anda, mungkin bahasanya seperti itu, atau coba jelaskan pengalaman Anda, atau juga bisa jelaskan tentang diri kamu. Nah, itu pertanyaan pertama pasti akan itu, dimanapun dan apapun posisinya. Nah, untuk itu maka dipersiapkan, biar nggak grogi nih, kata Mbak Suri tadi, ini saya harus ngomong apa, ya. Nah, harus dipersiapkan. Di depan kaca, mungkin ada tipe orang yang tipenya ditulis dulu di skrip, atau ada orang yang tipenya langsung aja, kayak gitu. Nah, depan kaca coba jelaskan tentang diri kita. Poin penting yang harus dijelaskan adalah, tidak usah mengulang tempat tanggal lahir, itu tidak usah. Karena dalam CV kita sudah ada. Alamat tidak usah diulang, karena dalam CV kita sudah ada. Memang boleh sampaikan, perkenalkan saya Diki. Nah, sampaikan aja namanya Diki. Kemudian langsung dilanjut dengan saya, kalau misalnya bagi yang baru fresh graduate, kenalkan saya adalah tamatan lulusan dari sekolah apa namanya. Selama di sekolah saya aktif dalam kegiatan ABCDE, dan juga saya adalah orang yang memiliki fokus dalam tujuan hidup saya, sehingga pada saat sekolah saya rajin mengikuti ekstrakurikuler, misal contoh ABCD. Nah, teman-teman harus jelaskan bagaimana minat teman-teman, bagaimana teman-teman selama di sekolah, itu harus ada kayak gitu. Jadi biar bisa tahu. Jadi jangan cuma menyampaikan nama saya Diki, tempat tanggal lahir ini, tinggal di sini, selesai. Tidak begitu. Harus jelaskan bagaimana teman-teman di sekolah, bagaimana teman-teman aktif mungkin di sekolah, atau mungkin aktif dalam kegiatan lomba, atau mengikuti kegiatan pelatihan, atau mungkin aktif dalam membantu guru, apapun yang tidak biasa, kayak gitu. Oke, jadi pertama pelajari tentang posisi dan juga perusahaannya, sehingga teman-teman punya gambaran ketika nanti ditanya oleh interviewernya. Lalu yang kedua, coba lakukan di depan kaca, lihat raut muka kita, dan juga bagaimana kita bicara. Nah, di situ dilihat kita harus menyampaikan bahasanya pada saat interview, simpelnya adalah kita harus menjual diri terbaik kita. Gitu ya, harus menjual diri terbaik kita, lalu sampaikan dengan nada yang baik, kemudian raut muka yang sumringah, bahasanya kayak gitu. Jangan sampai raut mukanya karena misalnya telat tidur kemudian mengantuk, gitu jangan kayak gitu. Jadi persiapkan itu semua. Itu aja 2 poin dulu aja. Baik, terima kasih banyak Kak Diki. Semoga menjawab ya, dan teman-teman bisa praktekkan nanti sebelum melamar ke perusahaan. Ini sebelum pertanyaan berikutnya mau tanggapin dulu yang SLB Kartini. JBI-nya boleh dipin nggak, Bu? Ini sudah kami spotlight, Bu. Harusnya semua bisa lihat. Ada yang tidak bisa lihat nggak JBI-nya, Kak Marcelin? Ini di layar monitor ada Kak Diki dan Kak JBI. Sudah di spotlight. Masih. Di layar saya muncul sih. Iya. Masih belum kelihatan nggak, Bu? Ini dari Kartini tadi ya, dari Kartini. Gimana, Bu? Kalau dipin hanya muncul di layar saya aja. Oke. Teman-teman Kartini gimana? Bisa kelihatan nggak? Mungkin tampilannya, Bu, di kanan atas itu kan ada view ya. Ada view, klik yang bagian speaker, Ibu. Di monitor Zoom, paling kanan atas ada view, centang yang speaker. Kalau sudah, tolong konfirmasi ya, Bu ya. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, dari SLB Anak Brilian. Ada dari Kak Rina Anggraina. Pak, apakah ketika suatu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk anak disabilitas diterakan di loker tersebut, posisi yang bisa diisi oleh anak disabilitas? Oh, posisinya apa sih ya biasanya kalau perusahaan buka lowongan untuk disabilitas gitu kali ya Kak Diki ya? Oh ya, oke. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Mbak Rina Anggara. Oke, Rina Anggraina. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kalau
Ya, kami bisa bilang di perusahaan-perusahaan ini adalah sesuatu yang terus dikampanyekan dan juga ini adalah kampanye juga dari Divaling untuk bisa banyak perusahaan membuka lowongan bagi teman-teman yang disabilitas. Salah satunya juga kita di Everyday Nissan. Pada saat kita ingin merekrut mengutamakan khusus untuk teman-teman disabilitas, maka kami akan state di sana lowongan khusus untuk disabilitas kayak gitu. Nah, jika pertanyaannya adalah apa saja sih lowongan untuk yang disabilitas, beberapa hal akan muncul di sana. Yang pertama, pasti akan banyak misalnya yang dicari itu adalah di sisi customer service juga ada. Kemudian ataupun yang diproduksi bahkan juga ada. Karena seperti di kami saat ini, kami punya teman-teman disabilitas di bagian produksi. Di bagian produksi pekerjaannya apakah? Ada yang sebagai QC, pengecekan barang itu mereka bisa lakukan, dan juga ada yang sebagai operator menjalankan mesin, itu juga bisa mereka jalankan. Apalagi Kak, posisi yang lainnya, sebagai administrasi juga bisa kayak gitu, untuk menginput data ataupun mengolah data itu juga bisa. Dan juga banyak sebenarnya posisi-posisi lainnya yang bisa ditempati oleh teman-teman disabilitas. Semoga menjawab ya. Jadi memang setiap perusahaan itu beda-beda posisinya teman-teman ya. Jadi nggak ada jawaban yang pasti, satu perusahaan itu sama semuanya setiap perusahaan, ya. Oke, mungkin di perusahaan Kak Diki nih, kan ada 5 disabilitas yang sudah bekerja. Nah itu posisi apa tuh Kak Diki? Ya, jadi 5 orang ini kami ada di bagian, mayoritas adalah bagian produksi, kayak gitu. Mungkin muncul pertanyaan gimana, oh memang bisa ya di bagian produksi? Bisa. Di bagian produksi itu bisa sebagai QC ataupun orang yang menjalankan mesin, itu juga bisa. Kemudian ada juga yang di bagian warehouse. Nah, bagian warehouse ngapain Kak? Sebagai tim administrasinya. Itu juga bisa. Itu adalah beberapa posisi yang ada di kami. Bahkan kami nanti ke depannya juga akan mencoba mencari yang bisa untuk di posisi customer service maupun juga di bagian finance atau keuangan. Iya, itu contoh-contohnya yang sudah dibuka oleh Avery Dennison ya, teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Ini ada 2 alumni nih Kak, yang sudah tidak sekolah lagi di SLB. Ini ada Putra sama Rafael. Putra biasanya rajin sekali bertanya ya. Sekarang kenapa dia pendiam ya? Mau nanya apa Putra. ya? Bingung juga saya mau nanya. Gue mau nanya ya. Iya, bingung juga saya mau nanya nih Kak. Bingung ya? Soalnya si Putra tadi sempat terkendala mikrofonnya, baru bisa sekarang. Iya, maaf Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini ada teman-teman yang ada di Batam, itu kan rata-rata tertuju ke satu perusahaan nih, maunya menjadi satu perusahaan itu aja, cuman di itu doang nih Kak, ya karena apa? Sudah ada yang ngerekrut, udah punya temen di sana, dan posisinya itu operation. Jadi dia kayak pabrik gitu loh Kak Diki, operation, operator gitu ya. Operator nih kerjanya ngapain sih Kak? Mungkin teman-teman bisa lebih tercerahkan ya. Oke, jika memang pertanyaannya adalah operation atau operator itu kerjanya apa sih gitu kan ya. Operator itu artinya adalah orang yang mengoperasikan mesin kayak gitu. Nah, untuk bagian operation ini atau untuk di operator ini, mereka sebenarnya ada beberapa juga bagiannya. Ada orang yang pure atau murni menjalankan mesin, ada juga tim supporting dari operator, misalnya yang menyiapkan bahan baku, material, kemudian slip order. Nah, kemudian juga ada selain dari orang yang memproduksi barang, ada bagiannya di bagian akhir, yaitunya bagian QC atau bagian pengecekan barang. Nah, pekerjaannya apa? Dia memastikan ini barang, dia memisahkan barang yang bagus dan barang yang tidak bagus, tergantung dari apa barang yang diproduksi. Mungkin di beberapa manufaktur atau pabrik atau industri lainnya, ada juga yang dia bukan hanya bagian memproduksi barang, tapi juga ada tahapan finishing. Finishing itu apa Kak? Mungkin dari barangnya awalnya adalah panjang, kemudian nanti
dicetak, kemudian nanti akan dipotong-potong. Nah, nanti dia akan menjalankan mesin untuk memotong kayak gitu. Itu adalah untuk bagian finishing. Nah, bagian dari si operator ini kesehariannya bekerja adalah bagaimana dia menjalankan si mesin untuk berproduksi, memastikan barang yang mereka produksi adalah barang yang kondisinya bagus dan bisa dikirim kepada customer. Gitu. Oke, sudah tahu ya teman-teman ya. Jadi sebelum daftar menjadi operator tuh pikir dulu, oh ternyata kerjanya kayak gini ya. Bisa nggak ya kira-kira saya? Mau belajar nggak ya saya? Itu harus dipikirin lagi ya teman-teman ya. Oke, Kak Diki, ini mungkin perlu dikasih masukan, bukan masukan ya. Ya Ya. dukungan lah ya teman-teman. Teman-teman di Batam yang ikut kegiatan sekarang, itu cenderung pengen kerjanya di satu perusahaan yang kami bilang tadi ya. Jadi misalnya nih ada perusahaan lain yang memang buka untuk disabilitas, itu mereka nggak mau apply Kak, pokoknya dia nunggu yang itu aja karena sudah ada temennya gitu. Nah masukan nih dari Kak Diki, harus gimana sih Kak? Gitu ya. Apakah Iya, iya, iya. nunggu sampai buka kita nggak tahu kapan atau gimana nih Kak? Oke, bagi teman-teman semuanya jadi gini, apapun kondisi kita, setiap orang itu kan punya fase ya, punya fase. Teman-teman dulu lahir, kemudian menjadi bayi, bayi kemudian jadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dan sebentar lagi teman-teman akan menanjak ke usia dewasa. Nah, ketika sudah usia dewasa, itu bagaimana teman-teman bisa mandiri, mau tidak mau. Harus bisa untuk belajar dan mencoba mandiri, apapun kondisinya. Ingat, semua hal itu bisa dicoba dan dipelajari. Yang dibutuhkan hanyalah semangat dalam diri kita dan bagaimana kita bisa terus berpikir positif. Nah, ini harus ditanamin dulu, harus bisa semangat. Nah, ketika berbicara nanti, misalkan teman-teman memilih untuk bekerja, dalam dunia kerja, tetap semuanya itu ada batasannya. Kayak Mbak Suri bilang tadi, ada satu perusahaan yang memang temannya sudah ada bekerja di sana. Kemudian nunggu hanya perusahaan itu saja, itu juga bukanlah hal yang bijaksana. Kenapa? Karena yang namanya posisi dalam perusahaan, kami di perusahaan tidak akan membuka posisi baru jika nih ya, orang pada posisi yang lama tidak resign atau keluar, atau ada membuka divisi tambahan, dan itu sulit terjadi di kondisi ekonomi yang sekarang. Kondisi ekonomi resesi hadapan resesi global saat ini itu sangat kecil kemungkinan perusahaan bisa menambah divisi baru. Dan juga orang sangat kecil kemungkinan untuk bisa resign. Jadi kita sebagai orang yang mencari kerja, sebenarnya yang kita cari apa? Ujung-ujungnya apa kalau mencari kerja? Pasti kita akan mendapatkan apa ya kalau kerja? Dapatkan apa teman-teman kalau kerja tuh Dapat nyari apa kalau kerja? Putra, kalau kerja nyari apa Putra? Mendapatkan gaji atau ya itu Ya, gaji. benar banget Putra. Kalau kerja pasti itu oke. Ada orang yang bilang, Kak, saya mau kerja supaya saya dapat pengalaman. Itu tidak salah. Tapi yang paling penting adalah kenapa kita mau bekerja, karena kita ingin mengaplikasikan kemampuan yang kita miliki, tapi juga kita akan menerima hasil baliknya apa, yaitu berupa gaji atau uang. Kenapa Kak kita butuh gaji atau uang? Karena keseharian kita butuh untuk gaji dan uang tersebut. Nah, maka kita sebagai orang yang untuk mencari kerja nanti ke depannya, itu sebenarnya bagi seorang fresh graduate, jangan terlalu pilih-pilih bahasanya. Terlalu pilih-pilih maksudnya gimana Kak? Oh, saya patok nih hanya perusahaan ini saja, jangan. Kayak gitu. Karena yang namanya kesempatan bisa jadi kita dapat, bisa jadi tidak, kayak gitu. Sementara kita harus bisa segera untuk mandiri. Cukup banyak perusahaan di luar sana yang juga membuka untuk disabilitas dan sudah bekerja sama dengan Divaling kayak gitu. Nah, contoh misalnya nih di Everyday Nissan sudah lama kami tidak membuka lowongan pekerjaan untuk disabilitas. Kenapa?
Reason pertama adalah karena yang sekarang masih bekerja di kami, kayak gitu. Sehingga tidak ada posisi yang kosong. Yang kedua, tidak ada penambahan divisi di kami, sehingga tidak membuka lowongan baru untuk disabilitas. Nah, begitu juga mungkin dengan perusahaan yang mungkin ada yang pengen tuju gitu di Batam gitu. Nah, makanya teman-teman harus bisa terbuka dalam melihat lowongan pekerjaan. Jadi disesuaikan dan dipikirkan, oh saya nih mampunya adalah A, nah saya nih lihat dari tipe pekerjaannya kayaknya cocok deh yang ke A, kayak gitu. Atau misalnya ada lowongan B, dilihat dulu, ini cocok nggak ya dengan saya, bisa saya coba atau tidak. Tapi yang pasti, jika teman-teman punya motivasi yang kuat dan berani untuk mencoba, semuanya dicoba, kayak gitu. Dicoba terlebih dahulu, lihat kita belajar dari sana, nanti dari pengalaman kita, oh ternyata yang ini memang belum sesuai sama saya. Jadi tidak apa-apa, misalnya daftar kemudian gagal atau tidak lolos, tidak masalah. Tidak masalah. Saya sedikit berbagi pengalaman bagi teman-teman. Pada saat saya di kampus dulu, pada saat saya masih di tingkat 3, baru masuk ke tingkat 4, saya sudah mulai untuk apply mencari pekerjaan. Kenapa Kak udah apply untuk cari pekerjaan? Satu, niat saya adalah saya pengen tahu seperti apa proses tes di ketika mau masuk di dunia kerja. Sehingga saya bisa mempersiapkan diri dari saya tingkat 3. Lah Kak, emangnya bisa Kak langsung daftar belum ada ijazah? Kebanyakan perusahaan, mungkin perusahaan terkenal saya bisa bilang ya, perusahaan yang bonafit gitu lah, tidak akan mempermasalahkan pertama kali di ijazah terlebih dahulu. Kita kirim CV atau kurikulum vitae, kemudian sudah, nanti mereka akan proses. Nah, dari saya tingkat 3 sampai akhirnya saya lulus dan masuk ke Every Denison sebagai perusahaan pertama saya mencoba kurang lebih ada 27 perusahaan yang sudah saya coba. Jadi bukan kali pertama saya coba, kemudian saya berhasil, tidak. Ada yang saya coba mungkin baru sampai tahap panggilan interview, ada yang mungkin sampai pada tahap hanya tes psikologis, atau ada yang hanya pada tahap tes tertulis biasa, atau bahkan sudah sampai pada tahap interview terakhir, cuman karena saya belum lulus, jadi belum ada ijazah, jadi belum bisa bekerja. Tidak masalah. Gagal bukanlah hal yang salah. Gagal adalah bagaimana kita bisa memulai kembali dan belajar dari kegagalan. Jadi jangan takut. Misal kalau ada yang takut nih Kak, saya mau coba yang ini nanti takutnya saya nggak diterima. Ya siapa tahu teman-teman bisa diterima. Coba saja, tidak masalah. Coba. Jangan takut untuk mencoba. Jadi mencoba dan juga jangan terlalu mengerucutkan pandangan kita seperti memakai kacamata kuda. Jadi hanya satu saja yang dituju. Itu akan menghabiskan waktu kita sia-sia. Mendingan kita coba dan belajar kembali. Begitu. Oh, teman-teman, semoga berubah pikirannya ya setelah ini ya. Jadi apapun lowongan yang terbuka di Batam, untuk teman-teman coba dulu ya kan teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak Diki. Berikutnya nih dari Rina Anggraina lagi nih. Wah, rajin nih nanya ya. Oke, apakah di perusahaan diberikan pengetahuan kepada pekerja yang non-disabilitas agar tidak ada bully terhadap disabilitas? Karena itu salah satu ketakutan anak-anak kita yang disabilitas, katanya. Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Ini mungkin gini teman-teman, spesifiknya bagi kami perusahaan ketika membuka lowongan untuk disabilitas, artinya kami sudah mencoba untuk mempersiapkan diri dan lingkungan kerja kami agar bisa untuk ditempati oleh teman-teman disabilitas. Itu yang pertama. Jika memang perusahaan tersebut sudah membuka untuk disabilitas, pasti dia sudah ada mempersiapkan diri. Baik itu sifatnya adalah mungkin memberikan pelatihan atau menyampaikan materi kepada rekan-rekan kerja yang lainnya, pasti itu sudah disiapkan. Yang kedua adalah jangan takut. Jangan takut. Ketika teman-teman, jadi teman-teman ketika sudah menginjak usia dewasa akan berbeda pada saat usia remaja. Kan? Pada saat remaja nanti Kak ada bullying, saya nanti dibilang ini, dibilang itu, dibilang nggak siap ini, nggak siap itu, tidak. Ketika kita sudah sama-sama dewasa, maka sudah ada namanya respect. Apa ya bahasa Indonesia respect-nya?
apa ya Mbak Surya? Respect ya, Mbak Menghormati Surya? ya, Iya, respect, hormati ya. menghormati satu sama lain kayak gitu. Nah, ketika itu teman-teman jangan takut, tidak masalah kayak gitu. Ketika kita sudah saling menghormati dari dunia kerja, di dunia kerja itu akan muncul. Makanya saya bisa cerita yang tadi, yang 5 orang tadi teman-teman disabilitas di perusahaan kami sampai sekarang belum ada yang keluar kayak gitu. Karena memang semuanya sudah oke kayak gitu. Bahkan kami dari HR menilai teman-teman yang disabilitas ini punya semangat bekerja dan attitude bekerja yang jauh lebih baik dibandingkan teman-teman lainnya. Seperti itu. Kenapa? Karena harusnya itu pasti muncul rasa saya bisa melakukan ini. Saya akan tunjukkan saya bisa kayak gitu. Saya rajin mengerjakan ini, saya mengerjakan tugas saya dengan baik dan itu juga harus teman-teman miliki. Yang berikutnya adalah juga saya bisa berikan, jangan dipikirkan komentar apapun dari pihak manapun yang akan merugikan kita. Karena itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada. Lebih baik kita habiskan energi kita untuk hal yang positif. Memang ini tidak mudah. Apakah gampang aja ngomongnya, tapi kan nggak gampang Kak bagi saya. Ya memang, mari belajar untuk coba menyaring di telinga kita. Atau menyaring di mata kita kalau lihat komentar misalnya ya. Mencoba belajar, itu harus belajar dari sekarang. Supaya kita menjadi pribadi yang tangguh. Bahasanya seperti itu. Semua orang diberikan oleh Tuhan punya pemikiran dan juga kita punya kemauan dari diri kita. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa bekerja keras dan tetap berusaha. Nah, di sana yang harus teman-teman miliki, tetap usaha, bercoba untuk terus berpikir positif. Kalau ada itu kesampingkan. Jika misal memang suatu saat masuk ke dunia kerja, kemudian ternyata Kak saya menghadapi bullying di tempat kerja saya, itu simple. Kenapa simple Kak? Perusahaan punya aturan. Siapa yang punya aturan? Ada tim HR. Tinggal pergi ke tim HR, sampaikan keluh kesahnya, pasti nanti akan ditanggapi. Tenang saja, kayak gitu. Jika memang masih ada rasa takut di diri teman-teman. Di perusahaan kita punya aturan dan itu sudah jelas semuanya. Jadi jangan takut. Iya, Begitu, Mbak. semoga menjawab ya. Jadi jangan takut dulu teman-teman. Jadi nggak maju-maju nanti ya kan. Iya. Kan sudah ada pihak SLB, sudah ada di Valing, dalam hari ini ada para kerja. Jadi kalau ada yang bully lapor aja ya. Lapor. Kita viralkan bareng-bareng. Oke, ini satu pertanyaan lagi nih Kak. Ini jamnya juga udah pas ya. Satu pertanyaan lagi dari SLB Mutiara. Kalau anak yang udah lulus tapi masih sampai SMP aja nih, Kak Diki, bisa ikut ngelamar kerja nggak? Oke. Memang ada tipe pekerjaan yang ada limit batas tertentu untuk jenjang pendidikan. Tapi memang pada umumnya batasan paling banyak adalah pada jenjang SMA. Pada jenjang SMA memang paling banyak. Ada nggak Kak yang SMP? Ada, tapi sangat kecil sekali. Karena semakin berkembangnya dunia pendidikan, semakin tinggi ekspektasi yang diharapkan, dan semakin bagus orang yang diharapkan bisa masuk ke perusahaan. Sehingga memang batasan pendidikan itu paling general dan umum memang adalah SMA. Tapi ada nggak Kak yang SMP? Saya bisa bilang mungkin masih ada, tapi sangat jarang sekali. Saya bisa bilang seperti itu. Saya nggak tahu apa hambatan yang dihadapi sehingga tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan, tapi memang kondisi yang terjadi pada dunia pekerjaan, jika ingin bekerja, memang kondisinya seperti itu. Jadi mungkin alangkah baiknya mencari solusi yang lain, mungkin apakah bisa untuk dilanjutkan sampai jenjang SMA, kayak gitu. Jika mungkin menghadapi kendala lain sebagai macamnya, maka saya bisa hanya memberikan advice, coba cari dan temukan kemampuan yang bisa dimiliki oleh diri sendiri, sehingga bisa menjadi entrepreneur atau bekerja secara personal, kayak gitu. Oke,
Iya, semoga teman-teman yang masih di SMP bisa kejar paket C misalnya ya, Ya, untuk ya. saya bisa SMA minimal teman-teman ya. Oke, Kak, ini satu pertanyaan lagi nih. Ada yang dia salah deh kayaknya. Harusnya ke everyone, dia ke saya nih, to me. Oke. Oke, ini dari putra kami ya nih ya. Nah, ini kan ada banyak persyaratan tentang usia nih Kak, biasanya di lowongan kerja ya, syarat umur. Kenapa sih Kak syarat umur itu harus dimasukkan ke dalam syarat pekerjaan? Seberapa penting syarat usia itu? Oke. Saya sih bisa dengan bangga dengan Every Denison bahwasanya kami tidak pernah memberikan limit usia dalam lowongan kerja kami apapun. Kami tidak pernah memberi batasan usia, kami tidak pernah memberi batasan gender atau jenis kelamin. Yang kami berikan hanyalah batasan dari sisi teknikal, misalnya lulusannya kayak gitu, dan juga membicarakan tentang bagaimana ke depannya dalam bekerja. Kenapa Every Denison tidak pernah memberi batasan usia ataupun gender? Karena kami adalah perusahaan yang ingin membangun lingkungan kerja yang diverse atau diversity atau yang beragam, di mana setiap orang dihargai dari sisi kemampuan dan potensi yang dia miliki tanpa memandang ras, agama, usia, jenis kelaminnya. Seperti itu di Every Denison. Tetapi memang masih banyak di Indonesia yang menerapkan batasan usia di sana. Nah, jika tanya ke saya, Kak, kenapa ya ada batasan usia? Saya sebenarnya tidak valid untuk memberikan pandangan secara khusus mewakili dari perusahaan-perusahaan lain yang memberikan batasan usia. Tapi mungkin saya bisa memberikan pendekatan yang agak berbeda. Mungkin mereka, perusahaan tersebut memberikan batasan usia karena mereka masih menilai kemampuan seseorang itu dipengaruhi dari faktor usia mereka. Bagi kami, Every Denison tidak. Misalkan ada yang melamar pada kami posisi customer service, lalu ya ada satu orang, dia adalah fresh graduate, masih muda, mungkin usianya mungkin masih 19 atau 20 tahun. Kemudian ada yang juga melamar pada kami adalah orang yang sudah experience atau berpengalaman, mungkin usianya adalah 23 tahun. 23 tahun ini adalah usia-usia yang masih bagus untuk memiliki usia yang bagus lah kayak gitu. Nah, di Every Denison kami nggak lihat nih, ini karena udah punya pengalaman, sudah pasti nanti orang yang punya pengalaman yang akan kami pilih. Tidak juga kayak gitu. Bisa jadi kami milih yang fresh graduate karena dia punya attitude yang bagus, punya kemauan untuk belajar yang lebih tinggi dibandingkan orang yang punya pengalaman. Dan sebaliknya, misalnya kami mengambil untuk posisi tertentu, kami pernah meng-hire untuk operator di bagian warehouse dengan usianya adalah 38 tahun. Posisi baru waktu itu, warehouse 38 tahun. Sementara yang melamar yang lain ada usia yang masih 20 tahun, 25 tahun, 28 tahun. Secara fisik mungkin akan lebih kuat kayak gitu. Tetapi kami mengambil orang yang usianya 38 tahun. Kenapa, Kak? Diloloskan yang usia 38 tahun? Karena satu, ternyata dari segi pengalaman dia matang. Kemudian dari cara berpikir dia lebih matang, kemudian dia punya semangat bekerja yang lebih baik dan motivasi bekerja yang lebih tinggi dibandingkan yang lain tadi, kayak gitu. Nah, karena kami menilai dari sana di Every Denison. Nah, kalau perusahaan yang tadi mungkin mereka mengukur dari sisi usia berhubungan dengan produktivitas. Mungkin dianggap mungkin usia lebih tua tidak akan lebih produktif dibandingkan dari usia lebih muda. Sebenarnya tidak juga kayak gitu. Karena tetap yang paling faktor utamanya adalah motivasi mereka bekerja dan juga kemauan mereka dalam bekerja. Kalau yang muda misalnya nggak punya motivasi bekerja yang kuat, tidak akan seproduktif misalkan usia yang lebih senior, tapi punya motivasi kerja yang kuat apapun akan mereka lakukan. Kayak gitu. Mantap. Iya benar ya teman-teman ya. Kalau Every Denison ini satu pengalaman tadi yang Kak Diki sebutkan juga, yang dari Divaling ada satu orang nih. Saya lupa, saya kira usianya 36 tahun Kak, jadi 38 tahun ya. Jadi itu lolos karena kami juga awalnya aduh lolos nggak ya? Coba aja lah apply gitu ya. Ternyata lolos dia ya. Karena dia udah ada pengalaman, betul Kak Diki. Yeah.
Semoga banyak perusahaan yang mencontoh Semoga. Afri Denison ya. Jadi biar Semoga. yang di atas 30 tahun juga tetap bisa apply. Karena teman-teman disabilitas banyak sekali yang baru lulus sekolah itu lebih tua dibanding orang pada umumnya, Kak Diki. Oke. Karena sulit dia nyari kampus yang mau nerima kan. I see. Tuh. Oke, terima kasih banyak Kak Diki sharingnya. Teman-teman yang rajin bertanya juga terima kasih. Ini sesi yang paling banyak pertanyaannya loh, by the way ya. Semoga setelah ini makin banyak pertanyaan ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita ritual seperti biasa, foto bersama. Teman-teman silakan buka kameranya. Silakan buka kamera teman-teman, kita fotoan dulu ya. Oke, ini tim di Valing, yang lainnya mau buka kamera nggak nih? Oke, mungkin saya doang yang buka kamera, ya udah nggak apa-apa. Mungkin bisa dibantu ya. Kak Arin bisa bantu foto nggak? Oke, hitungan ke oke yang Elizabeth Mulia. Oke, siap ya. Hitungan ketiga. 1, 2. Lihat ke kamera. Oke, terima kasih banyak. Hanya satu slide, teman-teman. Oke, sudah. Terima kasih, Rafael. Baik. Ya, itu sekaligus menutup sesi kita bersama Kak Diki di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Diki. Semoga teman-teman setelah ini pada banyak yang apply lowongan kerja di Batam, pada coba semua kesempatan yang ada, dan banyak juga yang diterima kerja. Ya, amin. Baik, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada semua pihak, Bapak dan Ibu guru, teman-teman yang sudah hadir, Kak Diki dari Afri Denison, dan juga juru bahasa isyarat. Para kerja juga. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Besok lagi, oke? Besok lagi, betul. Selamat pagi. Terima kasih Kak Diki. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye.